Nah, jadi Bapak-bapak tuh udah belajar, di hampir separuh semester ini ya eee, melakukan perhitungan ya dan memahami bekerja dengan semiconductor dan untuk, sampai saat ini yang Bapak-bapak lihat adalah dengan dioda dan dengan bipolar junction transistor ya. Dan BJT itu basically fungsi utamanya ya yang dasar adalah sebagai penguat. Ya dia bisa juga sebagai rangkaian logika, eee, untuk membentuk logika apa, AND, OR, atau NOT dan turunannya begitu ya. Tapi, yang lebih dasar sebelum ada perkembangan sistem digital dan lain sebagainya, dia tuh sebagai penguat. Karena dari sejak zaman dulu kita selalu punya misalnya audio system atau televisi ya, yang memang ada sinyal yang kecil perlu kita kuatkan begitu ya. Nah, Bapak-bapak juga udah lihat di chapter-chapter yang lalu bagaimana menghitung Q point ya, titik operasi dari transistor. Dan Q point itu penting karena kalau, seperti yang udah diterangkan Bu Junita ya, kalau dia di tempat yang tidak menguntungkan, agak terlalu, dekat dengan daerah saturasi atau daerah, apa, switch off, nanti sinyalnya tuh nggak bisa goyang dengan leluasa begitu ya, sehingga output-nya nanti bisa terpotong ya. Jadi menghitung DC analisis catu dayanya sebelum, BJT-nya dipakai sebagai penguat itu juga penting untuk menempatkan titik Q point-nya di titik yang menguntungkan begitu ya, biasanya agak di tengah begitu supaya, apa, nggak mentok atas dan mentok bawah kalau difungsikan sebagai penguat. Nah di chapter 5 ini kita akan lihat, bagian yang pada akhirnya menentukan ya kalau kita memakai, bipolar junction transistor, yaitu seberapa besar sih, eee, gain-nya ya atau penguatan yang terjadi kalau diberikan tegangan input ya, jadi gain-nya itu nanti yang kita hitung adalah seberapa besar perbandingan antara tegangan output dengan tegangan input ya. Bapak-bapak juga udah nulis di texting. eee, nah ini di awal, Boylestad ini menunjukkan semacam konsepnya dulu ya, kenapa ya kita bisa menghitung, rangkaian AC analisis itu ya, terpisah dari analisis DC-nya. Ya jadi, ini di gambar ini ya, gambar 5.2 ada gambaran sederhana ya, bagaimana berfungsinya bipolar junction transistor itu. Jadi kalau transistornya kotak ini ya, dianggap black box begitu saja ya, maka ada arus yang mengalir di sini, disebutnya IC, maksudnya arus kontrol gitu ya. Ini pada dasarnya adalah arus yang masuk ke base-nya dari transistor ya, kan transistornya kakinya 3, biasanya mengertinya di bagian tengah ini base, di bagian atas ini kolektor, bagian bawah ini emitter begitu. Lalu yang dilakukan oleh bipolar junction transistor itu kan kayak keran. Ya, jadi di sebelah sini nih ada arus kontrolnya yang mengontrol seberapa deras aliran arus dari kolektor ke emitter ini ya. Jadi ini tutup buka kerannya ini diaturnya lewat arus basisnya ini ya. Nah, lalu penguatan itu apa? Penguatan ya, gain itu, amplifikasi itu terjadi adalah kalau di bagian input ini saya berikan goyangan arus AC yang kecil, tapi di output ini, arus yang mengucur dari kolektor ke emitter ini goyangannya besar, gitu ya. Jadi goyangan kecil menghasilkan goyangan besar. Nah itulah, amplifikasi ya, sehingga kalau saya punya sinyal yang kecil saja dari, peralatan audio saya gitu, saya masukin ke speaker gitu ya, yang tegangan yang mendrive speaker itu maunya, besar ya tegangannya ya, sehingga begitu tegangan kecilnya saya lewatkan sebagai arus basis, lalu, ternyata arus kolektor ini bisa saya kontor ya, sehingga dia punya goyangan yang di level yang lebih besar ya. Ordenya bisa ratusan kali lebih besar ya. Nah itu bagaimana cara menghitungnya ya, itu problem yang, dijelaskan oleh Boylestad di chapter yang ini. Dan kita lihat ya, jadi, menurut Boylestad, di dalam rangkaian transistor itu, pada saat yang bersamaan, ada arus-arus DC yang akibat catu dayanya itu, akibat VCC ya, karena transistornya katakanlah, dengan konfigurasi common emitter dikasih tegangan VCC begitu ya,
dan VCC-nya itu kan DC, 12 volt atau, tergantung rangkaiannya seperti apa ya. Nah, jadi ada arus DC ini yang selalu ngalir karena ada tegangan DC yang di-input. Tetapi karena arus basisnya ini bergoyang, maka arus kolektornya ini juga bergoyang ya, sehingga selain arus DC ini yang fix ini, eee konstan berdasarkan waktu, ada goyangan AC-nya juga, ya yang adalah akibat dari goyangan arus basis ini, ya. Nah, yang buat kita penting, sinyal kita itu adalah goyangannya itu, bukan bukan arus DC-nya. Arus DC-nya sebenarnya adalah satu aja supaya transistor itu punya punya power, ya. Karena, persoalannya adalah seperti ini, kalau transistor itu ya, dipakai untuk amplifikasi sinyal, kok bisa ya sinyal kecil jadi sinyal besar? Padahal kan kalau Bapak-bapak belajar, hukum fisika, itu kan kita tahu ada hukum kekekalan energi ya. Jadi nggak bisa satu sinyal fisik begitu ya, yang kecil kok bisa jadi besar tanpa tambahan energi dari mana-mana. Itu satu ketidakmungkinan, begitu ya. Jadi sehingga rangkaian transistor ya, karena dia rangkaian aktif, dia harus ada, catu dayanya ya. Bisa dari baterai, bisa dari sumber, yang lain, misalnya dari, penyearah tegangan begitu ya, dari AC terus ke DC, terus untuk mencatu, transistornya, tapi dia butuh power. Karena tidak bisa mengubah sinyal kecil menjadi sinyal besar tanpa energi apa-apa, ya. Jadi ini karena dikasih power ada tegangan DC-nya, tapi sinyal kita yang buat kita matters ya, yang penting buat kita adalah goyangan AC-nya ini, karena itu yang menyimpan informasi yang mau dikuatkan, gitu ya. Jadi, ini ya, si Boylestad tuh nulis, "There is an exchange of DC power to the AC domain that permits establishing a higher output AC power." Ya, jadi selalu ada sebenarnya di dalam transistor power transfer dari power DC menjadi power goyangan AC yang, menghasilkan, output AC yang lebih besar, ya. Jadi ada power conversion itu yang kita harus bayangkan selalu. Ini bukan sulap ya, nggak bisa tanpa energi memperbesar sinyal kecil menjadi besar ya. Lalu efisiensinya berapa ya, sehingga transistor itu bisa kita bayangkan juga punya efisiensi tertentu ya, adalah power dari output AC-nya dibanding dengan power, arus DC-nya yang masuk itu. Ya jadi, selalu ada efisiensi tertentu juga ya. Jadi ini di bagian awal babnya menggambarkan sebenarnya yang kita hadapi itu seperti apa, ya. Nah, lalu ini juga penting ya. Jadi yang menguntungkan dari analisis transistor ini adalah karena dia sistemnya linear ya, atau kita anggap linear ya, maka ada teori superposition ini ya, yang bisa kita terapkan sehingga analisis DC dan AC itu bisa kita lakukan terpisah. Ya, karena, Bapak-bapak mungkin bertanya-tanya juga ya, kok bisa ya saya di chapter sebelumnya itu, chapter, 4 begitu ya, melakukan analisis, DC saja ya, tanpa peduli AC-nya. Padahal kan transistor itu begitu dipakai dia dicatu DC, tapi dia dikasih input AC, gitu ya. Kenapa analisisnya bisa saya pisah? Karena semua sistem yang linear atau dianggap linear berlaku prinsip superposisi ini. Ya nanti kalau Bapak-bapak belajar di kuliah yang lain ya, sinyal sistem, ini, nanti lebih detail lagi kita pelajari ya. Tapi di sini Boylestad menyebut saja bahwa kalau ada prinsip superposisi, maka input-input yang banyak yang masuk ke sistem kita, bisa kita analisis terpisah, lalu outputnya kita selalu bisa yakin adalah penjumlahan dari efek sistem terhadap inputnya itu yang terpisah. Ya jadi, enaknya bekerja dengan sistem yang linear adalah karena berlaku prinsip superposisi ini. Ya sehingga walaupun di bagian output dari sistemnya ada kita tahu ada bagian yang AC, tapi ada bagian yang DC juga ya. Kita selalu bisa yakin kalau sistemnya linear atau linear enough, kita tuh bisa melakukan analisisnya terpisah terhadap komponen-komponen sinyalnya dan outputnya itu kalau kita jumlahin itu benar, begitu ya, karena ada prinsip superposisi ini, ya. Nah begitu dulu, ada pertanyaan sejauh ini, Bapak-bapak? Masih Belum oke? ada sih, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya.
Nah, goal kita adalah menghitung gain-nya itu ya, dan sifat-sifat rangkaian transistornya yang, di dalam kaitan dengan sinyal AC-nya ya. Jadi caranya gimana ngitungnya? Nah, ini Boylestad memberikan beberapa catatan juga ya. Jadi caranya adalah rangkaian transistornya itu ya yang sudah dicatu dengan misalnya fixed bias atau, voltage divider begitu ya, kita buat rangkaian penggantinya. Ya tapi rangkaian pengganti ini ada berbagai model ya. Nah model yang sering ya di awal sekali kalau Bapak-bapak baca buku-buku yang lama ya, itu transistor itu dianalisisnya dengan hybrid equivalent network, itu istilah yang dipakai Boylestad ya. Nah, di chapter 5 ini, nanti di bagian belakang chapternya itu, dipakai analisis hybrid equivalent network. Ya karena kalau baca datasheet transistor zaman sekarang, seringnya masih parameternya, disebutkan dalam hybrid equivalent network ini, ya. Nah tapi yang dijagokan oleh Boylestad ya, adalah yang disebut dengan RE model. Nah ini yang dia berusaha terangkan di awal chapter ini ya, karena RE model menurut dia, lebih dekat dengan, kondisi operasi dari transistornya. Ya jadi, equivalent circuit ini yang metode lama ini kata Boylestad ya, drawback-nya, kerugiannya adalah, eee, tidak benar-benar matching kepada actual operating conditions ya. Jadi si transistornya bekerjanya, tidak benar-benar di kondisi seperti itu hanya model ya. Jadi misalnya ya, kan kita kalau mau analisis transistor kan kita mau baca ininya ya, misalnya beta. Betanya berapa sih? Ya karena beta kan penting ya. Beta kali IB sama dengan IC gitu ya. Tapi di dalam, eee, apa, model yang lama ini yang disebut dengan hybrid equivalent network ini, beta itu, istilahnya lain tuh ya. Jadi menurut Boylestad lebih enak pakai RE model, begitu. Tapi selalu ada padanannya sih model yang hybrid equivalent itu ya dengan model yang RE, kita kita bisa lihat misalnya beta itu di model yang lama itu istilahnya apa, lalu bisa dibaca di datasheet-nya dari transistor tertentu sebagai speknya, lalu kita convert begitu ya, lalu kita bisa pakai RE model. Nah tapi yang dijagokan menurut Boylestad dan di buku-buku yang lebih modern itu RE model ya. Jadi dia terangkan RE model dulu, lalu di bagian belakang kalau Bapak-bapak mau, lihat yang bagian hybrid equivalent network juga diterangkan begitu ya. Tapi terutama kita pakai RE model ini ya, karena Boylestad, melakukan analisisnya di sini ya. Nah, untuk ujian juga kita akan pakai lebih, analisis yang RE model ini ya. Tapi kalau diperlukan Bapak bisa baca chapter-nya ya. Nanti sehabis UTS, mungkin Bu Junita akan bahas sedikit juga ya bagian, equivalent network modelnya itu ya. Nah, ini juga beberapa catatan ya, bagaimana melakukan analisisnya ya. Karena kita cuma peduli bagian AC-nya ya, supaya kita tahu seberapa penguatan yang terjadi, kita tuh ingin hitung AC responsnya dari, rangkaian kita. Bagian-bagian yang DC, itu disederhanakan supaya kita abaikan, begitu ya. Karena kita anggap semuanya sekarang, rangkaian kita itu bereaksi terhadap, tegangan AC ya atau arus AC ya. Nah, jadi apa yang terjadi dengan ini kan rangkaian basic kita nih ya, ini misalnya, voltage divider ya, skema yang semacam ini ya, ada R1, R2, terus ada R kolektor, ada RE-nya. Nah, biasanya dipasang kapasitor ya. Jadi ini inputnya, tegangan source ya, Vs, lalu ada, di sini ada resistor yang terkait dengan source karena semua source pasti ada resistansinya ya. Biasanya di-kopling dengan kapasitor ini, terus di output ini ada kapasitor C2 juga yang ngambil dari kolektor ya. Lalu di bagian RE ini di emitter biasanya ada kapasitor C3 juga. Nah, kapasitor-kapasitor ini kalau untuk arus AC dia sebenarnya short. Ya, jadi dalam melakukan analisis AC ini semua kapasitor dianggap short aja begitu ya. Sehingga, rangkaian, ekuivalennya bisa disederhanakan ya. Kalau DC biasanya, kapasitor itu dianggap open ya karena kalau, kapasitor dikasih tegangan DC dia ngisi sampai penuh terus, habis itu dia open begitu ya. Tapi kalau AC dia tuh short karena dia bisa melewatkan terus AC
tergantung dari, kapasitas C-nya ini ya, dan frekuensi osilasinya RC-nya begitu ya. Tapi dianggap ini C-nya cukup, besar ya, sehingga dia short tuh kalau untuk AC. Ya jadi ini, ada catatannya di sini ya, C1, C2, dan bypass kapasitor C3 yang biasanya, dipilih untuk reaktans yang cukup kecil untuk frekuensi kerjanya ya. Maka untuk semua yang AC dianggapnya sorting out ya, dianggapnya short circuit ya. Jadi, dianggap kabel gitu aja ya untuk kapasitornya. Jadi kapasitornya baru efek jadi open kalau DC. Ya karena inilah enaknya, rangkaian linear kita bisa pisahin DC sama AC-nya, lalu kalau lagi analisis AC ya kita perlakukan seperti AC aja semuanya, karena kita tahu nanti kalau kita jumlahin yang AC dan DC, itu semua masih betul ya karena rangkaian kita linear, gitu ya. Nah, lalu juga karena di atas ini kan, ada catu daya ya, di sini kan VCC nih, lalu di bawah ini di-connect ke ground ya, biasanya rangkaiannya seperti itu. Tapi karena DC-nya kita abaikan, jadi VCC ini seolah-olah kita connect langsung ke ground juga. Ya karena habis VCC ini kan, tegangan catu terus ya dia connect-nya ke ground ya. Jadi rangkaiannya jadi gini nih, di bagian atas ini ground juga. Ya sehingga untuk analisis AC nanti, rangkaiannya bisa kita sederhanakan ya. Kita anggap black box seperti ini aja ya dan pokoknya ada arus masuk I I input ini, lalu ada tegangan input VI. Lalu ada impedansi input, ZI istilahnya ya. Jadi kita punya gerbang input, punya gerbang output, lalu di bagian output juga sama ya, ada tegangan outputnya, V output, ada arus inputnya, I output ya. Dan konvensinya panahnya masuk ya. Jadi kalau panahnya keluar, dia minus ya. Lalu ada impedansi output ini ZO gitu ya. Nah, jadi kita tuh merubah rangkaian kita yang rangkaian transistor itu voltage divider itu misalnya menjadi pola yang seperti ini. Lalu yang kita lakukan di dalam AC analisis adalah kita hitung, komponen-komponen ini ya, impedansi inputnya berapa, impedansi outputnya berapa. Lalu kalau kita hitung VI dan V output, kita bisa tahu gain-nya ya, karena gain adalah V output dibagi dengan V input, gitu ya. Jadi, taktik perhitungannya seperti itu. Nah, eee, ya jadi ini digambarkan lagi ya. Penyederhanaannya, transistornya kan dipasang di sini, ya, tapi bagian emitter ini tadi short karena kapasitornya short. Lalu bagian, RC ini tadi connect ke VCC tapi dikoneksikan ke ground, karena VCC-nya kita abaikan, itu DC gitu ya. Lalu ada R1, R2, tadinya satu ke VCC, satu ke ground, sekarang karena dua-duanya ke ground dia jadi paralel, ya, R1 paralel R2, terus inputnya ada di sini. Ya jadi untuk analisis AC kita tuh melakukan penyederhanaan rangkaian, kita collapsing terus ya sampai, bisa kita analisis seperti ini, ya. Nah jadi ini prinsipnya ya dirangkum lagi oleh, eee, Boylestad ya. Jadi yang pertama adalah semua, apa, tegangan DC itu kita anggap ke nol ya, lalu kita, gantikan dengan short circuit langsung ke ground ya. Semua kapasitor diganti dengan short circuit juga ya, prinsip kedua. Prinsip ketiga, semua elemen yang di-bypass, dengan short circuit itu dihilangkan begitu ya. Misalnya yang jadi hilang ini bagian RE ini ya, sebenarnya RE ada tapi kena short sama, C3 di sini, jadinya hilang RE-nya gitu ya. Eee, lalu, jaringannya, apa, rangkaiannya digambar ulang ya dengan penyederhanaan-penyederhanaan itu, ya. Nah lalu juga ada ini ya, eee, namanya RE model ya, sehingga kita tuh menggambarkan transistor ya dengan model RE ini. Ya jadi ini transistornya ya, digambarkan lagi ya, ada kakinya 3, bagian basis, bagian kolektor, bagian emitter. Lalu bagian emitternya ini sebenarnya fungsinya mirip kayak dioda ya, karena kan dia sebenarnya, apa, semikonduktor PN juga ya. Jadi biasanya bipolar junction transistor itu bisa NPN, bisa PNP ya, tapi di bagian emitternya ini seperti, fungsinya kayak dioda ya. Nah cuman kan kalau kita pasang dioda kayak gini, seolah-olah nih short ya, ini kurang gitu enak nih untuk, analisis ya, untuk perhitungan.
Sehingga, diodanya ini sebenarnya sih ada R juga ya, R dalam sebenarnya, karena semua walaupun diodanya connect ya, arusnya ngalir, tapi dia ada resistansi juga walaupun sangat kecil ya, Re ini. Ya dan dari bab yang sebelumnya ya, dari bab 18 ya, waktu bahas tentang, resistansi dioda, udah ditemukan ya bahwa, RD itu adalah 26 milivolt dibagi arusnya, arus yang lewat di, dioda itu. Ya dalam hal ini kalau dia transistor berarti IE nih, yang lewat di Re ini. Ya sehingga kita bisa bilang ya bahwa resistor, resistansi dalam ya. Jadi ini tuh sebenarnya resistansi kita nggak pasang resistor di situ ya, tetapi karena di dalam transistor itu ada struktur, PN junction. Nah, struktur PN junction-nya ini berlaku seperti dioda dan kita modelkan. Jadi ini model nih, Re ini model, ini bukan resistor sesungguhnya ya. Makanya ditulisnya pakai R kecil ya, sehingga, kita lihat kalau lihat notasi Re kecil itu sebenarnya resistansi dalam. Itu ada di dalam transistornya ya, bukan bukan di luar dipasang resistor, begitu ya. Dan Re ini bisa dihitung dengan sangat mudah ya, dengan rumus ini 26 milivolt dibagi arus yang ngalirnya, ya, IE, ya. Nah jadi, nanti seluruh model kita, seluruh perhitungan transistor kita, kita, hitung juga dengan rumus Re ini ya, karena, bagaimana kerja transistornya sudah cukup di dalam hal ini kalau kita modelkan dengan Re dan dengan beta Re. Ya ini kan kita lihat bahwa, arus kolektor itu kan beta IB. Ya padahal, IB itu bisa kita, eee, tuliskan bersama ya dengan IE dan IC sebagai, IE sama dengan IB tambah IC ya karena, IC yang ngalir ke sini tambah IB kan jadi IE. Nah masalahnya IE itu jauh lebih besar ya daripada IB ya, karena IC-nya jauh lebih besar daripada IB sih. Ya ordernya, IB itu bisa mikroampere ya, ordernya IC itu bisa miliampere gitu ya. Nah sehingga, di sini Boylestad melakukan penyederhanaan ya, di sini, harusnya IC tambah IB lalu, IC-nya ditulis sebagai beta IB. Nah, sehingga ini jadi beta plus 1 dikali IB dikali Re, begitu ya, tegangan VBE-nya ya. Tetapi kan beta plus 1 karena betanya itu ordernya ratusan dibanding 1, nah bisa disederhanakan jadi beta Re. Ya jadi Z, impedansi input itu adalah beta Re nih. Ya, untuk rangkaian transistor yang standar seperti itu, yang ini konfigurasinya lebih cenderung ke common emitter ya, karena emitternya ada di ground di bawah sini, ya. Nah, jadi rangkaian transistor kita ujung-ujungnya bisa kita sederhanakan jadi seperti ini ya, improve BJT equivalent circuit ya. Jadi ada arus IB masuk, lalu di sini ada Z inputnya ini beta Re, tadi sudah ditunjukkan di atas ya. Lalu, di sini ada arus kolektor masuk ya, dan arus kolektor itu koneksinya dengan IB kan adalah beta kali IB, ya. Lalu langsung kita punya rangkaian yang lebih enak, yang bisa kita untuk, menghitung gain dan seterusnya ya. Nah, lalu perhitungannya gimana ya? Ini ada problem lain lagi ya. Jadi impedansi inputnya kita udah hitung, lalu impedansi output itu gimana? Begitu ya, karena dari sebelah sini kan, ada impedansi juga ya. Nah, Boylestad itu menerangkan tentang early voltage ini ya, sebagai sarana untuk menghitung impedansi output ya. Jadi kalau kita lihat ini kurvanya ya, kurva IC, VCE begitu ya. Maka sebenarnya kan ada ini, ada slope ya, ada kemiringan ya di kurva ini yang udah kita sangat familiar ya. Dia tuh nggak rata begitu ya, nggak, horizontal begitu aja, tapi ada kemiringan. Sehingga sebenarnya di sini ada impedansi ya, delta VCE, dibagi dengan, delta IC begitu ya. Ini adalah, eee, impedansi output-nya nih, RO-nya ya. Sehingga kemiringan ini sebenarnya ya, bisa kita hitung ya kalau kita tahu
semacam angka tertentu ya, dan di gambar ini ya diperlihatkan, kalau kemiringan ini ya di setiap kasusnya ini, kan ini tergantung dari, konfigurasi VCE-nya dan IB-nya juga ya. Tapi kemiringannya kalau kita tarik terus nanti sampai kepada satu titik VA ini ya, yang, disebut dengan tegangan early ya, karena penemunya namanya, eee, di sini ditulis nggak ya? Iya, namanya penemunya si George Early ya kalau nggak salah ya. Ya jadi ini mengambil apa, oh sorry, bukan George James, James M. Early ya, tahun 1952 ini, ada penemunya ya. Nah sehingga dengan apa, nama penemunya ini ya, karena, eee, tegangan ini ditemukan oleh Early, dinamai jadi bukan bukan Early itu tegangan awal ya, tapi karena dari nama penemunya, tegangan Early ini ya kalau, eee, ditemukan angkanya berapa, kita sebenarnya tahu R output-nya ini ya. Nah tapi, Bapak-bapak, lihat ya bahwa R output ini dituliskannya juga sebagai, huruf kecil ya. Jadi ini juga bukan resistor yang ditaruh di rangkaian kita ya, melainkan ini sifat transistornya. Ya karena, ini IC versus VCE ini kan kurva karakteristik transistor kita. Ya, artinya transistor kita itu seolah-olah kalau kita koneksikan ke rangkaian di luar, dia seolah-olah punya, resistansi dalam R0 ini yang bisa kita hitung dari tegangan early-nya, ya. Jadi konsepnya tuh seperti itu ya. Ini bukan resistansi betulan, ini karena semua barang yang elektronik, dia selalu punya resistansi tertentu yang ada di dalam, apa, benda fisiknya itu sendiri, ya. Kalau yang dari sisi input itu RE, dari sisi output itu RO, begitu ya. Nah, jadi RO-nya bisa kita hitung dari tegangan early ini ya, VA, dibagi IC ini, arus kolektor pada titik Q-nya ya, pada titik, quotient, pada titik kerjanya, begitu ya. Eee, ya, sehingga total dari rangkaian transistor kita jadi seperti ini. Ya ada input, IB masuk, terus ada beta RE ini sebagai resistansi dalamnya. Kita lihat gambar kotak birunya ini adalah gambar transistornya ya. Sehingga RE ini ada di dalam transistornya nih. Ya ini resistansi dalam ya. RO-nya juga resistansi dalam ya. Ada di dalam transistornya di bagian output tapi ya. Menemani beta IB ini yang memodelkan IC-nya. Ya. Jadi kita punya model transistor itu yang kayaknya rumit itu ya. Terus bisa kita sederhanakan menjadi model seperti ini. Lalu dengan model seperti ini nanti kita bisa hitung V input dan V output-nya kita bandingkan terus kita tahu gain-nya. Ya, jadi pemodelan ini adalah strategi ya untuk akhirnya bisa menghitung gain dari rangkaian transistor yang kita pakai ya dan gain AC ya terhadap tegangan AC yang masuk dan keluar gitu ya. Nah ini, ada konfigurasi common base saya lewatkan ya, tapi sebenarnya menurunkan seperti itu tadi ya. Tadi kan, konfigurasinya cenderungnya common emitter. Common emitter itu lebih umum ya daripada common base. Jadi saya perlihatkan bagian common emitter saja ya. Lalu kita mulai langsung ya, karena waktu kita terbatas, kita bahas bagian kalau udah di dalam rangkaian ya. Jadi ini misalnya rangkaian fixed bias ya, Bapak-bapak udah belajar juga. Ini masih rangkaian totalnya ya, masih ada VCC-nya. Tapi karena bisa disederhanakan, jadi total rangkaiannya jadi seperti ini. Ya, ini semua connect ke ground begitu saja ya. Dan RC-nya juga karena VCC-nya diabaikan, langsung connect ke ground, RC-nya juga jadi ke ground. Ya. Nah bagaimana kita menghitung impedansi input, impedansi output, dan gain dari rangkaian fixed bias ini ya. Nah ini model totalnya ya, jadi seperti ini dari rangkaian fixed biasnya ya. Dan di bagian ini biodestat tuh menurunkan rumusnya ya. Jadi selain beta RE di input dari transistornya sekarang kita punya RB ya karena RB-nya kan bagian dari rangkaian fixed biasnya ya. Kalau kita lihat di sini ada RB, lalu RB-nya connect ke ground juga ya. Sehingga Z inputnya
impedansi inputnya kalau tadi ngadep transistor langsung cuman beta Re, tapi sekarang ada Rb sehingga, impedansi inputnya adalah Rb paralel beta Re, ya ini ya, impedansi inputnya Rb paralel beta Re. Ya, impedansi outputnya juga sama, tadinya cuman ada Ro doang, tapi sekarang ada Rc, jadi, impedansi outputnya Ro paralel, dengan Rc, ya jadi gampang ya, ngitung Zi dan Z output cukup gampang ya, ini Zo-nya Rc paralel Ro. Nah, tapi ini bisa disederhanakan lagi bahkan ya. Ini Rb paralel beta Re, biasanya, ini ada syarat ya, ingat kalau output impedance of any system is defined as, Z0, sebentar, oh bukan ini, sebentar sebentar. Ini ya, kalau ini di bagian inputnya dulu ya. Jadi kalau paralel resistornya salah satu jauh lebih besar dari yang lain ya, Rb itu jauh lebih besar daripada beta Re. Kita ingat ya, Re itu kecil banget karena itu resistansinya dioda ya, eee, resistansi dalam gitu ya. Kalau Rb jauh lebih kecil dari jauh lebih besar daripada beta Re, maka impedansi itu setelah diparalel ditentukan oleh, resistor yang kecilnya. Ya jadi Zi itu bisa juga kita anggap, eee diestimasi, ya diaproksimasi sangat dekat kepada beta Re, ya karena Rb-nya itu jauh lebih besar, begitu ya. Jadi kita bayangin ya kalau 2 resistor di paralel, terus yang satu kecil banget dibanding yang lain, arus itu bakal ngalir, kebanyakan lewat yang kecil itu, ya karena di situ kan lebih lancar gitu ya, sehingga total impedansi totalnya ditentukan oleh resistansi yang kecil, ya. Konsepnya begitu sih. Lalu ini kalau Z output juga sama ya, biasanya Ro, resistansi dalamnya transistor maunya besar. Ya karena kalau resistansinya besar, itu kalau dibebani transistornya, dia nggak ngedrop itu gain-nya begitu ya. Jadi karena resistansi dalamnya besar, jauh lebih besar daripada 10 Rc ya, maka Z output ini juga bisa didekati, dihitung sama dengan Rc gitu ya. Jadi kalau ujian ya tinggal pakai rumus ini aja ya, dengan bahwa yang ininya berlaku ya. Dan biasanya sih berlaku ya karena, eee, apa, resistansi dalam transistor itu kan didesain sedemikian rupa memang supaya untuk kebanyakan, aplikasi itu, sifatnya berlaku seperti ini, ya. Nah, lalu bagaimana dengan gain tegangannya? Ya itu yang kita incar sebenarnya ya. Gain tegangannya tinggal kita hitung tegangan outputnya ya, ini adalah arus yang mengalir di output dikali, dengan resistansi outputnya ya, lalu, dibagi dengan tegangan input ya. Nah, IB-nya ini dimasukin ya, VI, tegangan input dibagi beta Re, karena beta Re adalah, impedansi inputnya ya. Jadi IB-nya bisa kita nyatakan adalah VI, sehingga kita bisa ngincer V output dibagi VI ya. Karena kan, ada V output, ada VI-nya ya. Sehingga gain ini AV ya, gain dari tegangan ya dikasih subscribe V ini maksudnya tegangan, kalau kita sederhanakan rumusnya jadi ini ya, Rc paralel Ro, dibagi Re, ya dan, tandanya minus, ya karena, arusnya sebenarnya mengalir keluar ya, ini konvensinya ya. Nah kalau kita sederhanakan lagi karena Rc paralel Ro itu, tergantung sebagian besar terhadap Rc, maka gain tegangannya ini sangat sederhana nih, tinggal minus Rc per Re. Ya jadi kalau mecahin soal-soal ujian sih ini gampang ya, karena kalau rumusnya tahu, konfigurasinya benar, ya udah gitu ya. Eee, gain tegangan itu tinggal minus Rc per Re. Nah, eee, di sini karena ada tanda minus ya, Boylestat juga, kasih ilustrasi ya, bahwa yang terjadi dengan minus itu adalah seperti ini, kalau kita masukin tegangan inputnya AC ya, maka fasenya itu berubah karena minus. Ya jadi kalau sinusnya tadi seperti ini di input, di output itu fasenya kebalik. Ya, fase 180 derajat dulu ya, minus dulu, terus baru baru naik lagi begitu ya. Tandanya minus itu maksudnya gitu, fase outputnya jadi kebalik ya. Nah, yang interesting juga ya untuk diingat ya, ini juga di apa, diberikan catatan oleh Boylestat ya.
lihatlah bahwa di dalam gain ini ya, rumus gain yang terakhir ini, nggak ada komponen beta tuh. Ya jadi, eee, memang transistornya sendiri ya sifatnya IC itu, arus kolektor itu adalah beta kali IB ya. Jadi, itu sifat transistornya, tapi begitu kita pasang di rangkaian, lalu dia jadi penguat AC begitu ya, penguat sinyal AC, maka sebenarnya yang menentukan gain tegangannya ya adalah RC ini. Ya jadi berapa banyak, R yang kita pasang di kolektor itu ya dibandingkan dengan RE-nya. RE-nya ini kan fix ya, ini, resistansi dalam ya, ini sifat dari transistornya gitu ya. Jadi dengan kata lain mengatur gain tegangan itu jadi sangat mudah gitu ya, walaupun cara kerja transistornya kelihatannya cukup rumit ya, tapi gain total tegangannya itu hanya tergantung dari RC dan RE ya, sangat simpel ya, bahkan betanya aja nggak ikutan ya di dalam gain tegangan ini. Ya jadi ini termasuk sifat yang cukup enak ya dari transistor BJT ya. Nah itu, perhitungan gain untuk yang, fixed bias ya. Ada pertanyaan dulu nggak sejauh itu? Itu basic banget sih karena fixed bias kan yang paling basic ya. Nah Pak Kevin udah bergabung ya. Nanti untuk total eee, penjelasannya nanti bisa lihat lagi di rekamannya di Learn ya, nanti saya taruh juga di Learn. Ada pertanyaan sejauh ini? Belum sih, Pak. Masih lancar ya? Oke. Nah kita ada beberapa contoh kasus lagi ya, saya ingin tunjukin beberapa yang basic. Lalu di bagian akhir dari, chapter yang kita pingin bahas ini juga Boylestad tuh menunjukkan efeknya pembebanan ya. Jadi ini yang dalam 10 menit ini saya pengen coba tunjukkan juga ya. Nah, rangkaian yang paling basic ya, yang sering sekali muncul adalah ini ya, voltage divider ya, karena ini rangkaian yang cenderung lebih stabil ya. Ada R1, R2, ada RC, ada RE ya, terus ini cenderung lengkap ya. Eee, kita lihat ya bagaimana menghitung gain tegangannya ya untuk rangkaian seperti itu. Lebih ribet sedikit, tapi terutama karena ada R1, R2-nya. Ya jadi begitu disederhanakan rangkaiannya, kita punya rangkaian seperti ini. Ya jadi, ini transistornya di kotak biru ini seperti biasa ya, ada beta RE-nya di dalam, resistansi input, ada RO-nya, terus ada beta IB ini sumber arusnya. Tapi di luarnya kita tuh ada R1, R2 paralel. Ya karena ini rangkaiannya voltage divider. Lalu di outputnya ada RC ya. Nah untungnya walaupun ada RE ini, karena dikasih CE, RE-nya kena bypass. Ya jadi RE-nya kita nggak lihat nih di rangkaian ekivalennya. Jadi rangkaiannya masih cukup simpel ya. Satu-satunya komplikasi adalah munculnya ini, R aksen ini yang adalah R1 paralel R2 nih di dalam perhitungan kita. Ya, sehingga Z input kita itu bukan lagi cuman beta RE ya, tapi ada R aksen, ya R aksen paralel beta RE ya. Nah, kalau R aksennya besar terhadap beta RE ya kita bisa sederhanakan lagi ya jadi beta RE doang karena, beta RE-nya jauh lebih kecil ya, tapi kalau enggak ya kita hitung tuh ya R paralelnya itu. Lalu Z output-nya masih sama ya, Z output-nya masih RC paralel R0. Kalau R0 jauh lebih besar daripada 10 RC, jadi Z0-nya tinggal RC doang karena RC yang lebih kecil ya. Nah, bagaimana dengan AV-nya ya? Jadi AV-nya juga V output dibagi V input ya, masih sama ya, minus RC paralel R0 bagi RE. Jadi AV-nya juga minus RC per RE. Ya jadi enaknya ya di dalam analisis, AC ini adalah fixed bias sama voltage divider basically sama nih. Mungkin yang perlu dihitung lebih detail impedansi inputnya itu yang ada R1 paralel R2-nya, tuh ya. Nah yang agak lebih bikin runyam ya adalah common emitter bias nih ya. Kalau common emitter tuh kayak gini, ya ini bapak-bapak udah lihat di chapter-chapter sebelumnya ya. Eee, ini kayak fixed bias tapi ada RE-nya. Nah terus ada dua dua alternatif ya, ada RE yang di-bypass pakai CE, pakai kapasitor, ada yang kayak gini yang di-open aja. Nah yang bikin agak lebih pusing ya adalah
yang versi yang unbypass ini nih. Karena, eee, kalau Bapak-Bapak lihat ya, modelnya jadi nggak sederhana lagi ya. Tadinya cuma ada beta RE sama RO di sini, sekarang tiba-tiba ada RE ini nih ada di tengah-tengah ya. Dan RE-nya ini mempengaruhi bagian loop dari rangkaian input dan rangkaian output ya. Ini bikin runyam nih. Ya, jadi, kalau di-bypass pakai C ini jadi jauh lebih enak analisisnya. Begitu kita nggak pakai kapasitor di sini, ini open terus rangkaian kita jadi nggak sederhana, ya. Nah ini, di sini Boylestad nurunin ya, rumusnya, tapi terutama karena ada komplikasi RE ini ya, sehingga, ada bagian ZB, sekarang ada ZB ini ya, yang sebelum ZI, itu melibatkan RE. Ya jadi harus harus dihitung nih RE-nya ya, di dalam perhitungan ZB dulu begitu ya. Lalu ZI-nya nanti adalah RB, paralel ZB ya. Nah, jadi agak kurang enak begitu ya, tapi, nggak sangat complicated ya. Ini ada penurunannya. Rumus-rumusnya bisa dicatat dipakai untuk ujian ya. Karena sekali diturunkan rumusnya begitu aja sih. Jadi sebenarnya nggak terlalu, berguna ya latihan penurunan rumus itu karena rumusnya cukup well known. Cuman, penurunannya kadang-kadang lebih ribet karena konfigurasi transistornya itu, kurang menguntungkan ya, ada RE-nya itu ya. Nah, tapi tegangannya ini kalau kita lihat penurunannya sampai ujung ya, bedanya sedikit ya, AV itu biasanya kan minus RC bagi RE. RE kecil ya ini impedansi dalam, tapi sekarang dapatnya jadi RE gede ini. RE gede adalah, eee, memang resistor yang dipasang di rangkaian, common emitter kita itu, ya. Nah, yang jadi lebih runyam juga ya, dan runyam banget adalah, ininya ya, kalau kita pasang RO ya. Jadi Bapak-Bapak lihat ya, di rangkaian pengganti ini tadi ya supaya jadi lebih sederhana RO-nya nggak dipasang dulu nih sama boilerstart. Begitu dipasang RO, maka di bagian loop output-nya ini ada RO terus ada RE ya. Terus jadi agak runyam ya nurunin rumusnya ya. Sehingga, si boilerstart sendiri nggak nurunin ya, dia cuma bilang ya, "The derivation of its equation is beyond the needs of this text," ya, maksudnya terlalu runyam. Jadi nggak ditulis di buku ini ya, and is left as an exercise for the reader ya. Jadi coba aja turunin sendiri kalau mau gitu ya, dengan kata lain boilerstart ya, males dia nulisnya. Tapi kita lihat ya, kalau kita pasang RO-nya di situ ya, ZB-nya ini jadi runyam nih. Ya, karena di ZB-nya ada efek RO-nya juga, karena ada arus yang ngalir bersama di RE itu ya, terus jadi runyam ya. Tapi ya bisa diturunin ya, dan ini ditulis oleh Boylestad di sini ya. Sehingga, rangkaian apa, impedansi output-nya, ZO-nya ini jadi RC paralel sesuatu yang sangat kompleks ini di belakang. Ya, artinya kalau mau dihitung bisa juga, cuman jadi runyam ya. Kita lihat gain tegangannya ya. Oh ya ini bisa ada penyederhanaan penyederhanaan ya, karena RO-nya itu juga biasanya sangat besar sehingga Z output-nya bisa sih disederhanakan jadi sama dengan RC ya. Kalau mau disederhanakan ini dari rumus-rumus yang agak runyam ini, yang tampaknya nggak terlalu bisa disederhanakan itu ininya ya, apa, Z input-nya ini ya, ininya nggak terlalu bisa disederhanakan. Kita lihat gain gain tegangannya ya, AV-nya itu kalau dihitung ya, agak runyam juga ya kalau yang rumus full-nya ya. Tapi kalau rasio RE dibagi RO, ini apa, resistansi dalamnya jauh lebih kecil dari satu ya, bisa agak disederhanakan. Lalu kalau RO-nya ini jauh lebih besar dari RC ya, nah bisa cukup sederhana sehingga AV-nya ini adalah minus beta RC bagi ZB ya. Di sini agak kurang enak karena ada betanya muncul. Ya di dalam analisis-analisis rangkaian yang lain betanya nggak muncul ke rumus gain tegangan kita, di sini muncul ya. Terus di sini muncul ZB nih. Padahal ZB-nya itu runyam ya. ZB-nya itu yang panjang ini nih 5,25 ini.
Ya jadi, khusus untuk rangkaian yang ini kalau nggak di-bypass jadi runyam, tapi kalau di-bypass kalau RE-nya itu dikasih, kapasitor ya, dikasih CE, maka, equivalent network-nya itu sama kayak yang 522 yang sebelumnya ya, jadi jauh lebih simpel, begitu ya. Yang 522 ini kalau kita lihat, yang 522 adalah yang ini ya, sorry, ini masih ada ZB-nya ya, tapi ZB-nya simpel sih. Ya, ZB-nya tinggal beta, RE tambah RE besar ya. Ya, jadi kalau yang di-bypass itu jauh lebih simpel ya, equivalent network-nya figur 522 bukan equation-nya equation 5.5 ya, equation 5.5 itu kalau kita lihat ya. Nah ini, ya Z input-nya tinggal RB, paralel beta RE, ya Z input-nya tinggal beta RE nih. Ya sama seperti rangkaian fixed bias jadinya ya kalau, resistor yang di emitternya itu kita bypass pakai kapasitor. Ya jadi, kapasitor-kapasitor tuh jadi penting juga ya, walaupun sering diabaikan ya, dianggap short gitu ya, tapi begitu common emitter bias ini ya, terus nggak di-bypass gitu ya, tahu-tahu rumus-rumus kita untuk gain dan, impedansi input, impedansi output-nya jadi runyam-runyam gitu, ya. Tapi kalau Bapak-Bapak harus kerja dengan rangkaian semacam itu ya, ya penurunannya ada sih di boiler stat, jadi bisa tinggal diambil untuk perhitungan Bapak-Bapak ya. Jadi nggak ada problem sih sebenarnya juga ya. Karena begitu sekali diturunkan ya sudah, rumusnya ya kita bisa pakai ya. Nah, ya ini ada beberapa konfigurasi lain ya, yang kurang tipikal. Konfigurasi yang paling tipikal itu yang voltage divider itu ya. Tapi ini ada ya misalnya emitter follower. Eee, ini saya bacain komentarnya aja ya, analisisnya bisa Bapak-Bapak lihat sendiri ya. Unlike the collector voltage, the emitter voltage is in phase with the signal VI. Ya jadi bedanya ya di sini adalah AV-nya ini kurang lebih satu ya. Jadi emitter follower ini kalau kita mau pakai karena gain-nya 1 ya, tapi gain 1 itu kan ya sebenarnya untuk kebutuhan khusus ya, kita mau gain itu gede ya. Sebenarnya karena kan tugasnya transistor itu untuk amplifikasi ya. Jadi kalau gain 1 ini, mungkin fungsi-fungsi kebutuhan khusus begitu ya. Tapi enaknya adalah dia, in phase ya. Jadi tandanya positif nih. Jadi, fase tegangan inputnya sama fase tegangan outputnya sama, begitu ya. Lalu, konfigurasi yang lain misalnya adalah, ini ada contoh-contoh soal juga ya. Jadi kalau mau tahu, lihat contoh-contoh perhitungan misalnya untuk ujian persiapan bisa baca contoh soalnya. Tapi waktu kita terbatas di sini. Saya ingin tunjukin ini ya. Kalau common base configuration, eee, sifat khususnya adalah inputnya, eee, apa, input impedansnya relatively low, output impedansnya relatively high, begitu ya. Dan gain untuk arus, kurang dari satu gitu ya. Jadi ini sifat-sifat khusus ini kadang-kadang untuk aplikasi tertentu dibutuhkan terus jadi dipakai ya. Kalau butuh yang seperti ini, pakai common base ya. Tapi ini yang nggak terlalu tipikal ya, yang tipikal itu common emitter, karena itu fungsi amplifikasinya jalan, dan voltage divider mungkin yang paling tipikal ya. Kalau untuk ujian mungkin Bapak-Bapak akan bisa expect ya kalau Bu Junita akan kasih, eee, rangkaian yang cukup kompleks mungkin voltage divider gitu yang terkenal, ya. Nah, ya yang lain ini saya lewatkan. Sebelum selesai saya pengen tunjukin bagian belakang ini nih supaya Bapak-Bapak ingat karena udah pernah dibahas ya. Nah ini ya, efek dari RL dan RS. Ya jadi RL itu adalah, eee, beban, ya jadi transistornya kan sebenarnya dipakai untuk menguatkan sinyal, tapi di ujungnya sendiri nanti dikasih beban ya, misalnya kalau dia penguat sinyal audio gitu, di ujungnya itu nanti dikasih speaker. Nah speaker-nya itu ada resistansinya sendiri juga ya yang menjadi beban
terhadap seluruh rangkaian kita gitu ya. Lalu kalau di bagian input itu dikasih, input tegangan ya. Nah, sumber tegangannya itu ada impedansinya juga, ada R-nya juga ya. Nah, RL, R beban ini load dan RS, R source ini mempengaruhi gain total juga. Ya jadi kalau kita nggak bebani ya rangkaian transistor kita, kita ada gain no load ya, ini, NL, NL maksudnya tidak ada beban ya, itu V output dibagi V input. Tetapi begitu kita kasih loading ya, with RL, V output bagi V inputnya ini berubah nih, ya. Begitu kita kasih source ya, Vs, ini V output dibagi Vs ini berubah juga. Ya jadi gain-nya itu turun, begitu ya. Jadi Bapak-bapak jangan heran ya kalau, rangkaian transistor polos gini ya, belum dikasih gain, belum dikasih beban gitu ya, terus Bapak hitung ya, oh gain-nya kok besar ya. Begitu saya kasih beban di sini ya, gain-nya tuh turun. Begitu saya kasih input ya, ada RS, gain-nya turun lagi gitu ya. Jadi, gain yang udah jalan ya di dalam, transistornya berfungsi begitu ya, biasanya selalu jauh lebih rendah daripada atau nggak jauh lebih rendah lah ya, tapi lebih rendah selalu pasti, karena ada efek pembebanan itu sih, ya. Nah ini, di sini diberikan catatan-catatan ya yang diwarnain biru ya. For the same configuration ya, gain yang tanpa beban selalu lebih besar dari gain, yang udah terbebani dan selalu lebih besar dari gain yang sudah ada source-nya. Ya kalau, source itu ada resistansinya juga ya. Dan ini ada contoh soal di sini ya. Oh ini dikasih lihat dulu rangkaian ekuivalennya ya. Kelihatan RL-nya ini kan menambah, resistansi ya di bagian, output sini ya, karena ini beban. Lalu di bagian input ini ada RS ini, ya yang, tergabung dengan source yang menambah, impedansi juga ya. Jadi ini tinggal ngitung aja ada RL paralel di sini dan efeknya, dan di sini ada RS seri ini ya, yang mengakibatkan gain kita turun lagi ya, sebenarnya itu doang prinsipnya ya. Jadi bisa dilihat di sini, gain yang dengan loading itu ada RC paralel RL, dibagi RE ya. Tadinya kan minus RC per RE doang, tapi sekarang ada efek RL-nya ya, jadi pasti turun ya. Lalu kalau di bagian input, efeknya adalah, seri ya. Jadi impedansi input harus dibagi impedansi input plus R dari source-nya ini dikali dengan, gain yang udah ada loading-nya, yang udah ada RL-nya di belakang begitu ya. Nah sehingga ada contoh soal ya, ini misalnya ya, kalau, eee, gain yang dari loading-nya ya, tadi, gain yang no load-nya lebih tinggi ya, tapi begitu dihitung dengan loading ya, turun nih. Ya, jadi minus 170. Tadi gain yang tanpa loading itu minus 280 ya di soal contoh soal ini example 51 yang sebelumnya udah dihitung ya. Lalu kalau ditambah, RS lagi ya di sumber tegangan itu ada impedansi, sumbernya ya, terus dihitung ya, pakai gain yang ada impedansi sumbernya itu turun lagi. Ya jadi minus 133 ini, gain-nya. Dari 200-an bisa turun jadi 133. Ya jadi sehingga di dalam desain, eee, rangkaian transistor kita ya, itu selalu harus ingat ya, nanti belakangan kita tuh akan membebani, ya karena kan transistornya rangkaiannya mestinya mau kita pakai gitu ya. Jadi harus ada semacam spare juga gitu ya. Jadi nanti kalau udah dibebani masih cukup atau enggak gain-nya itu. Dan selalu akan turun begitu ya, itu normal ya kehidupan kita selalu begitu. Karena nggak ada, apa, rangkaian transistor kita yang sempurna. Kalau kita mau sempurna ya RO-nya itu misalnya R dalam ya output-nya harusnya tak terhingga begitu ya. Dan RE-nya yang, apa, resistansi dalam dioda itu harusnya kecil sekali ya, nol ya, tapi kan nggak ada ya yang ideal semacam itu. Sehingga selalu pasti ada efek pembebanan itu. Dan kita jangan terkejut ya kalau, apa, gain kita yang kita hitung polos gitu 200-an tahu-tahu turun jadi sekitar 100-an ya. Kita harus expect hal semacam itu di dalam desain kita juga. Ya sebegitu ya materi kita untuk hari ini. Ada pertanyaan dari Bapak-bapak? Silakan kalau ada. Nggak ada ya? Belum sih, Pak, ya.
Oke, nanti, teknis buat ujian akan diumumkan lagi oleh Bu Junita ya. Tapi, Bapak-bapak kalau belajar bisa belajar rangkaian dioda, clipper clamper, lalu rangkaian, stabilisasi tegangan dengan zener, rangkaian penyearah tegangan, lalu juga Bapak ingat harus bisa berhitung apa, DC analisis ya untuk hitung Q point dari rangkaian transistor kita, dan yang paling basic biasanya ya fixed bias, common emitter, sama voltage divider ya. Voltage divider itu yang paling umum ya. Lalu habis itu pasti juga ada soal menghitung gain, tegangan ini ya. Jadi jangan lupa belajar bagian-bagian basic itu, kalau bagian-bagian basic itu dikuasai mestinya UTS nggak ada problem sih, ya. Dan lihat contoh-contoh soal dari Boylestad ya, coba-coba ngerjain bisa atau enggak ya, kalau bingung baca lagi, denger video kita, biasanya soal UTS itu ya varian-varian dari soal-soal yang ada di Boylestad itu sih, ya. Oke, terima kasih untuk hari ini, terima kasih perhatiannya.